Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Apa kabar saudara-saudaraku sekalian, sahabat pengajian yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan inayahnya kita dapat ditemukan kembali pada bulan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta kemudahan dalam menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, sahabat orang channel yang dirahmati Allah, Syahrul Ramadan, Syahrul Ibadah, Syahrul Quran, Syahrul Siyam. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya untuk kita berpuasa. Bulan dimana Allah melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Bulan diturunkannya rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan diturunkannya ampunan dari Allah seluas-luasnya kepada kita. Maka sudah layaknya lah kita mengisi bulan-bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah. Nah, ada beberapa amalan sunnah yang bisa kita lakukan, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita semua bagaimana beliau menjalani hari-hari pada bulan Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah yang beliau lakukan sahur dan mengaktifkannya. Bagaimana sabda beliau, "Taharu fa inna fis sahuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu mengandung keberkahan. Atau di dalam sabda yang lain beliau bersabda, hendaklah kalian makan sahur dan jangan meninggalkannya, namun hanya minum seteguk air saja, karena Allah dan malaikatnya berdoa kepada orang yang makan sahur. Dan beliau selalu mengakhiri waktu sahur, artinya beliau makan sahur di waktu ketika menjelang fajar. Kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka, yakni ketika matahari dari ufuk barat telah hilang, maka hendaklah menyegerakan untuk berbuka. Kadang kita karena kebiasaannya, kalau belum mendengar azan maghrib dari musola atau masjid terdekat, kemudian kita tidak segera berbuka, padahal waktu azan maghrib sudah tiba atau tiba waktunya. Nah, maka bagaimana berbukanya Rasulullah? Ya, seringnya Rasulullah berbuka dengan berbuka dengan kurma setengah matang, kadang beliau berbuka dengan kurma yang matang, atau kalau tidak ada makanan saat itu beliau hanya meminum beberapa kebutuhan air saja, kemudian dilanjutkan untuk sholat maghrib. Kemudian yang ketiga, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Bagaimana sabda beliau, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi di bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak sedekah dengan memberi makan orang-orang yang berbuka. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak doa. Ya, jadi di bulan Ramadan ini Allah memberikan ampunan seluas-luasnya bagi kita yang berdoa pada siang hari atau pagi hari atau waktu sahur atau malam hari di bulan Ramadan. Nah, maka gunakanlah waktu-waktu bulan Ramadan ini untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwa 3 golongan manusia yang tidak tertolak doanya adalah yang pertama doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kemudian
Yang kedua, doa imam yang adil atau pemimpin yang adil. Lalu kemudian yang ketiga, doanya orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kelima adalah qiyam Ramadan. Yang dimaksud di sini adalah menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Di antaranya adalah sholat tarawih. Kita menggunakan lagi dengan sholat tahajud atau sholat sunnah lainnya di malam-malam bulan Ramadan. Maka pahala untuk orang yang bersungguh-sungguh pada malam-malam bulan Ramadan adalah akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bagaimana sabda Rasulullah, "Qoma Ramadan imanan wa ihtisaban yumkin lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian amalan sunnah yang bisa kita lakukan juga adalah tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Nah, amalan yang satu ini juga Rasulullah lakukan pada hari-hari di bulan Ramadan. Hingga ketika malaikat Jibril mendatangi beliau pada malam-malam hari tiap harinya di bulan Ramadan, maka malaikat Jibril mendapati Nabi Muhammad SAW saat itu sedang membaca Al-Quran. Maka malaikat Jibril ikut membersamainya baca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin. Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk dan keterangan-keterangan bagi kita. Maka hendaknya di bulan ini adalah saat yang paling tepat untuk lebih sungguh-sungguh berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan memperbanyak membacanya dan menghatamkannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedekah. Nah, ini pula yang menjadi kebiasaan Nabi SAW pada bulan Ramadan. Beliau sangat terkenal dermawan dan paling dermawan, tetapi pada bulan Ramadan beliau kedermawanannya lebih dermawan lagi. Artinya ketika bulan Ramadan beliau lebih banyak bersedekah, lebih banyak berinfak, lebih banyak berpuasa. Sampai-sampai malaikat Jibril mengatakan bahwa dermawannya Nabi, sedekahnya Nabi seperti angin yang berhembus, cepat angin yang berhembus, insyaallah. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah i'tikaf di Ashrul Awakhir atau i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Amalan ini pula yang beliau lakukan selama bulan Ramadan. Beliau selalu mengajak para sahabatnya, para keluarganya agar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih bersungguh-sungguh, lebih giat dalam memperbanyak amal ibadah. Salah satunya adalah beliau i'tikaf yang berdiam diri di masjid. Riwayat beliau biasa i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun ketika tahun beliau wafat, pada tahun-tahun beliau wafat, beliau melaksanakan i'tikaf selama 20 hari. Nah, ini menjadi sarana untuk kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan melakukan i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Lalu kemudian yang ke-9 adalah umrah di bulan Ramadan. Barangkali saudara-saudara itu mempunyai kelapangan rezeki, maka di bulan Ramadan ini adalah saat yang paling tepat untuk pergi ke Baitullah, pergi ke rumah Allah, niat melaksanakan ibadah umrah. Masya Allah, pahalanya ketika melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan adalah seperti pahala orang yang berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, yang ke-10 adalah menjauhi perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Artinya
hendaklah kita menjauhi diri kita, perkataan, baik perkataan maupun perbuatan, dari hal-hal yang tidak berguna. Sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Artinya, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Artinya, orang beriman, ciri-ciri orang beriman adalah meninggalkan perkataan dan perbuatan dari hal-hal yang tidak berguna. Maka hendaklah di bulan ini kita jauhi sejauh-jauhnya kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin masih suka ya menjudahi orang lain ya, atau mencela orang lain, atau ngobrol menarik ya, mengadu domba ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya, atau menggunjing orang lain. Nah, hal-hal seperti itu hendaklah kita jauhi sejauh-jauhnya. Agar apa? Agar tidak merusak pahala puasa kita ya, yang dimana seharusnya puasa itu adalah bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah kalau Rasulullah mengatakan bahwa berapa banyak umatku yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Sahabat-sahabat itu, sahabat rencana yang dirahmati Allah, insya Allah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.